Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Dendam. Cerita kali ini ditulis oleh Om Ras yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tanggal 12 bulan 10 tahun 2010, jam 20:40. Seorang lelaki yang baru saja pulang dari pabrik tempatnya bekerja tampak sedang mengayuh sepedanya dengan cepat ketika melewati jalanan sepi menuju kontrakannya. Lelaki itu bernama Halil. Dia bekerja di salah satu pabrik di daerah tersebut. Biasanya ia pulang pada pukul 5 sore. Namun hari itu, ia mendapat pekerjaan tambahan atau lembur, sehingga mengharuskannya untuk pulang malam hari. Keringat dingin menetes dari dahi, sepedanya mulai terasa berat setelah melewati pohon rambai pinggir jalan di depan rumah kosong tadi. Detak jantungnya pun semakin kencang sekali. "Oi Halil," panggil seseorang dari arah yang berlawanan. "Iya," jawabnya cepat tanpa sadar. Namun, ketika dia menghentikan kayuhan sepeda untuk melihat ke sekeliling, ternyata tidak ada siapapun di sekitar sana. Hanya dia sendirian saat itu. Dengan buru-buru Halil kembali mengayuh sepedanya secepat mungkin, sehingga beberapa saat kemudian dari arah depan jalan itu, ia melihat seseorang berdiri dengan memegang sebuah kepala di tangannya, yang seketika membuat Halil beserta sepedanya itu terjatuh. "Man Rahman," panggil seseorang yang berlari ke arah kedua lelaki yang sedang berjaga di pos depan rumah besar tersebut. "Aduh, ada apa sih, Cuk?" Orang lagi seru-serunya dengerin cerita Rahman malah diganggu. Sungguh Jepri dengan raut wajahnya yang sangat ketus. Ya, cerita Halil barusan itu merupakan kisah yang diceritakan oleh Rahman untuk teman kerjanya tersebut, sekedar menemani mereka ngopi malam itu. "Itu bos, istrinya sakit. Kalian diminta bantu bawa ke mobil." Begitulah ujar Cuk Leni. "Hah, sakit apa Cuk? Perasaan sore tadi baik-baik saja kok." "Ya tidak tahu sakit apa, makanya itu mau dibawa Pak Bos ke rumah sakit. Cepetan sana, nggak usah banyak tanya. Sudah kayak wartawan aja kalian," ujar Cuk Leni, balas marah pada keduanya. Sebelum mengikuti Cuk Leni dan Rahman masuk ke dalam rumah, Jepri terlebih dahulu menghabiskan kopinya yang sisa 2 jarian. Kemudian ia berlangsung berlari ke dalam rumah. Di dalam kamar bosnya, mereka langsung mengucapkan permisi masuk untuk membantu. Di atas kasur mahal tersebut, istri bos mereka yang cantik itu sedang terbaring tidak sadarkan diri. Di spray tampak ada bercak-bercak darah yang menghitam. "Permisi Bu Bos, Pak Bos," ucap keduanya bersamaan ketika akan mengangkat tubuh istri bosnya tersebut. Namun beberapa kali percobaan mereka bertiga gagal untuk mengangkat tubuh wanita itu. Tubuhnya terasa sangat berat, padahal kalau dilihat BB ataupun berat badan wanita itu paling hanya 50 kiloan. Tapi entah kenapa, yang mereka rasakan seperti berpikul-pikul beratnya. Rahman menatap Jepri yang memberikan kode kepadanya. "Bagaimana kalau mantrinya saja yang kita panggil ke rumah, Pak?" tanya Rahman. Lelaki itu menarik napas panjang, lalu kemudian ia mengangguk, karena ia sendiri pun merasa sangat tidak kuat untuk mengangkat tubuh istrinya tersebut. Lalu Jepri bergegas keluar, ia sendiri yang akan memanggil Pak Mantri ke rumah. Sesamanya di pos, Jepri langsung mengambil kunci motor Beat, yaitu Beat karbu warna hitam kesayangannya yang tergantung di dinding pos. Lalu
ia membuka sedikit pagar untuk jalan keluar motornya. Tidak menunggu lama, ia bersama motor kesayangannya itu pun sudah melaju di jalanan sepi komplek perumahan tersebut. Tidak lama ketika ia keluar dari jalanan komplek, ia melihat rombongan penjual nasi goreng pinggir jalan yang tampak ramai pembeli. Aroma wangi nasi goreng itu membuatnya menelan ludah. Beberapa saat kemudian, Jeffrey pun akhirnya tiba di rumah Pak Mantri. Rumah itu tampak sepi, namun dari tirai putih yang menutupi kaca rumah tersebut, ia bisa melihat cahaya TV yang menyala. Setelah mengetuk beberapa kali, keluarlah seorang laki-laki yang berusia 40 tahunan. Dialah Pak Mantri yang bernama Riyadi. "Ada yang bisa saya bantu?" "Iya Pak Mantri, istri bos saya sakit Pak. Apakah Pak Mantri bisa mendatangi ke rumah bos saya?" "Siapa bos kamu?" "Pak Ferdi Jaya Pak." Mantri itu langsung mengangguk begitu mendengar nama tersebut. Siapa yang tidak kenal nama itu? Salah satu orang ternama dan terpandang di daerah tersebut. Nama sudah diganti ya teman-teman, agar tidak menimbulkan masalah bagi narasumber dan juga Omrah sendiri. "Baik, tunggu sebentar ya," ujar Pak Mantri, lalu kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, beliau keluar lagi dengan memakai jaket dan kacamatanya. Mereka berdua beriringan menuju ke rumah Pak Ferdi, dan ketika sampai di depan pagar, Jeffrey langsung membukakan pagar untuk Pak Mantri dan motornya. Setelah Pak Mantri masuk, barulah Jeffrey juga masuk. Namun saat akan menutup pintu pagar, Jeffrey melihat sekelebat bayangan putih yang menghilang di balik pohon di seberang jalan. Ketika bulu tengguknya mulai merinding, cepat-cepat Jeffrey menutup pintu pagar dan menguncinya. Ia juga bergegas lari memasuki rumah. Dilihatnya Rahman yang sedang duduk lesehan di depan kamar bos mereka. "Aku melihat ada sesuatu berwarna putih, kemudian langsung menghilang di balik pohon seberang jalan itu, Man," bisik Jeffrey seraya memperagakan bagaimana sosok putih-putih itu melintas dan menghilang. Rahman tetap terdiam, tidak menggubris cerita Jeffrey. "Kau kenapa, Man?" Rahman menggeleng, namun raut wajahnya menunjukkan ada sesuatu yang mengejutkan baru saja terjadi. "Aku melihat Bu Bos muntah darah dan juga paku, Jeb." "Jelas itu bukan penyakit medis lah," bisik Rahman. "Wah, serius kamu?" Rahman mengangguk, dan di dalam kamar Pak Mantri ini mengatakan kalau kemungkinan istri Pak Ferdi itu terkena penyakit paru-paru dan disarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit agar bisa diperiksa lebih lanjut, sebab alat-alat Pak Mantri yang dia bawa ya hanyalah alat-alat biasa saja, seperti beberapa jenis obat-obatan dan tensimeter. "Maaf Pak Bos, berarti kita bisa meminta bantuan Pak Mantri untuk mengangkat Bu Bos ke mobil," ujar Rahman. Pak Ferdi mengangguk dan meminta tolong kepada Pak Mantri untuk membantu mereka mengangkat istrinya. Awalnya Pak Mantri kebingungan, namun karena yang meminta tolong adalah orang terpandang yang banyak uang, tentu Pak Mantri tidak berani menolaknya meski ia merasa aneh. Kenapa harus berempat mengangkat wanita selangsing istri Pak Ferdi itu? Akan tetapi raut wajahnya seketika berubah ketika mengangkat tubuh wanita itu. Beratnya sama sekali berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Tapi Pak Mantri tidak berani berkata apa-apa. Ia mencoba sekuat tenaga agar tubuh istri Pak Ferdi bisa terangkat. Alhasil, meski kesusahan, mereka berempat akhirnya berhasil membawa tubuh istri Pak Ferdi masuk ke dalam mobil. Dengan ditemani Cuk Leni, mereka pun melaju ke rumah sakit meninggalkan Rahman, Jeffrey dan Pak Mantri yang masih ngos-ngosan mengatur napas. "Kalau begitu, saya pamit pulang ya. Sampaikan rasa terima kasih saya pada Pak Ferdi," ujar Pak Mantri seraya mengantongi uang yang diberikan oleh Pak Ferdi tadi. Setelah kepergian Pak Mantri, Rahman langsung berlari ke arah rumah. Setelah menutup pintu rumah tersebut, Rahman kembali ke pos jaga. Ketika baru saja duduk, Jeffrey langsung memberondong Rahman dengan berbagai pertanyaan. "Serius Man, tadi kau melihat Bu Bos muntah paku?" "Iyalah, tapi oleh Pak Ferdi paku-paku itu langsung dibuang." "Seram juga ya."
Berarti ada kemungkinan kalau Bu Bos terkena santet, iya kan? Secara mereka kan ya kaya raya, jelas pasti banyak saingan dan orang-orang yang iri, ujar Jepri. Rahman menatap Jepri sebentar, lalu ia kembali mengalihkan pandangannya ke arah lain. Entah Jep, tapi kalau memang itu ulah saingannya, kenapa malah Bu Bos yang terkena? Kenapa tidak sekalian Pak Bosnya saja? Ah, pikiranmu pendek sekali, seperti sumbu petasan. Ya jelaslah istrinya yang paling dulu dijadikan target. Sebab kau tahu kan, Pak Bos itu sangat sayang dengan anak istrinya. Jadi kalau sampai salah satu dari anak istrinya kenapa-napa, itu pasti akan berpengaruh besar terhadap kinerja Pak Bosnya itu. Rahman mengangguk. Ia memahami maksud perkataan Jepri. Namun entah kenapa, rasanya ia tidak yakin. Sementara di rumah sakit, istri Pak Ferdi langsung ditangani oleh pihak rumah sakit. Pak Ferdi dan juga Cuk Leni duduk menunggu dengan cemas. Tidak henti-hentinya Cuk Leni berdoa untuk kesembuhan majikannya tersebut. Singkatnya, setelah menjalani perawatan di rumah sakit itu, istri Pak Ferdi mulai membaik. Namun penjelasan dari dokter tentang penyakit yang diterita oleh istrinya itu membuat Pak Ferdi dan Cuk Leni benar-benar kaget. Bagaimana tidak? Karena setelah dicek berkali-kali, istri Pak Ferdi dinyatakan sehat dan juga normal. Sama sekali tidak mengidap penyakit berbahaya apapun. Sangat berbeda dengan apa yang terjadi. Jadi tidak ada penyakit paru-paru maupun penyakit lainnya, semuanya normal. Dan benar saja, setelah beberapa hari berada di rumah sakit, istri Pak Ferdi sudah diperbolehkan untuk pulang dan hanya disuruh beristirahat yang cukup di rumah. Namun baru beberapa hari ia berada di rumah, wanita itu kembali sakit lagi. Tepatnya di sore itu ketika ia makan bakso di teras bersama pekerja di rumahnya seperti Cuk Leni. Rahman dan Jepri pun ia batuk-batuk setelah menyeruput kuah bakso itu. Awalnya mereka mengira hanyalah kesedak biasa, namun ketika ia memuntahkan darah dan beberapa helai rambut dari mulutnya, tentu hal itu membuat Cuk Leni, Jepri dan Rahman kaget setengah mati. Kuah bakso itu bercampur dengan darah kental kehitam-hitaman. Mata Jepri melotot dan sontak tangannya menutup mulut. Cuk Leni langsung mengelus-ngelus punggung wanita itu bermaksud supaya ibu bosnya merasa lebih baik setelah muntah tadi. Namun tidak hanya sampai di situ saja, istri Pak Ferdi tersebut kembali batuk-batuk. Batuknya itu pun terdengar sangat aneh. Ayo bantu aku membawa ibu ke dalam, ujar Cuk Leni pada Rahman dan Jepri yang masih bengong di situ. Tanpa diminta dua kali, mereka berdua pun langsung membantu membawa istri Pak Ferdi ke dalam rumah. Setelah keluar dari kamar bos mereka, Jepri dan Rahman saling diam-diaman. Mereka hanyut dalam pikirannya masing-masing. Bu Bos batuk darah dan rambut. Aku melihatnya dengan begitu nyata, Man. Sulit dipercaya, tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, gumam Jepri. Karena menyaksikan kejadian itu, akhirnya Jepri jatuh sakit. Ia tidak masuk kerja selama 2 hari, dan 2 hari itulah Rahman berjaga seorang diri. Sementara di rumahnya, Jepri menanyakan perihal ciri-ciri orang terkena santet pada salah satu kerabatnya yang bernama kakek Yusuf. Yang kala itu beliau bertamu ke rumah keluarga Jepri. Banyak macam-macam ciri orang terkena santet, tergantung dari jenis santet apa yang dikirimkan. Ada yang di sekitar rumah terdengar seperti suara ledakan yang tidak diketahui sumbernya. Ada juga yang di atap rumah terdengar seperti lemaran batu. Dan yang paling umum adalah ditemukannya binatang-binatang aneh yang ukuran maupun bentuk tidak lazim berada di dalam rumah, atau kemunculannya itu hanya pada sudut-sudut tertentu di dalam rumah itu. Lalu tidak lama setelahnya, orang yang ditargetkan akan mulai jatuh sakit. Binatang seperti apa itu, kek? Ya bermacam-macam lah. Bisa kelabang, bisa juga ulat, ular, kalajengking, atau binatang-binatang bersayap seperti belalang, atau yang biasanya disebut sangkalap goyang. Binatang-binatang itulah yang sering dijadikan media pengantar santet di daerah kita ini. Jepri terdiam. Kalau yang targetnya muntah darah lalu keluar paku atau rambut bercampur darah itu kira-kira santet jenis apa, kek?
aku tidak tahu pasti mengenai jenis-jenis santet. Tapi, kalau sudah muntah darah beserta benda-benda tidak lazim seperti itu yang kamu katakan itu, tentunya penyantet bukanlah orang yang sembarangan. Jeffrey menahan ludahnya. Matanya menatap pada kepala rusa yang terpajang di dinding rumah. Memangnya kenapa kau terus bertanya tentang santet itu? Siapa yang terkena santet? Bos tempat saya bekerja, kek. Kemarin saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri bagaimana beliau memuntahkan darah dan juga rambut itu. Kalau orang kaya seperti itu, aku tidak heran kalau terkena santet, ujar kakek Yusuf seraya melepaskan peci jangang dari kepalanya. Malam itu, kemudian beralih ke rumah Pak Ferdi. Rahman menyetel radio untuk menemaninya sewaktu berjaga di pos. Tiba-tiba lampu di rumah Pak Ferdi mati, padahal lampu-lampu lainnya di sekitarnya itu masih menyala seperti biasanya. Rahman beranjak dari duduknya dan langsung berjalan ke arah rumah. Ia takut kalau terjadi apa-apa pada majikannya. Namun, sepertinya semuanya baik-baik saja. Tidak terdengar adanya suara-suara kegaduhan dari dalam. Rahman pun memutuskan untuk berkeliling rumah memastikan bahwa semua pintu dan jendela masih dalam keadaan terkunci. Berbekal senter di tangannya, Rahman mulai berkeliling rumah. Senternya yang menyala terang itu ia arahkan ke sana kemari, dan tidak lama kemudian, langkahnya terhenti ketika ia melihat seekor ular berwarna hitam legam melintas di depannya. Ular itu lalu menghilang ketika sampai di dinding tembok rumah Pak Ferdi, membuat bulu kuduknya seketika meremang. Lekas-lekas Rahman meneruskan langkahnya dan berusaha menganggap apa yang ia lihat tadi hanyalah sebagian dari halusinasinya saja. Akan tetapi kali ini langkahnya kembali terhenti ketika ia lagi-lagi melihat ular yang sama persis melintas di depannya. Rahman berusaha mencari-cari kayu di sekitarnya untuk mengusir ular aneh tersebut. Namun belum lagi sempat menemukan kayu, ular itu kembali menghilang di dinding rumah Pak Ferdi. Kali ini sebelum melanjutkan langkahnya, terlebih dulu Rahman mencari kayu yang sekiranya nantinya bisa ia gunakan untuk memukul ular itu yang ia rasa akan kembali muncul di hadapannya. Benar saja dugaannya. Tidak beberapa lama ia melangkah, ular yang sama kembali muncul, kali ini tanpa babi bu lagi. Rahman langsung memukul ular tersebut dengan kayu yang ia bawa. Setelah benar-benar yakin kalau ular itu sudah mati, Rahman mendekatinya. Ia melihat di bagian perut ular ada garis lurus membelah perutnya berwarna kuning tua. Namun ketika akan menyentuh ular itu dengan sebuah ranting, senter yang ia pegang mendadak mati, dan bersamaan dengan senternya yang kembali menyala, lampu di rumah Pak Ferdi pun juga menyala. Namun bangkai ular yang tadi ia bunuh lenyap hilang, tidak tahu kemana. Seketika bulu kuduk Rahman mulai merebang lagi, ia langsung berbalik kemudian berlari ke arah pos. Malam itu benar-benar mencekam, bahkan suara kendaraan melintas di depan rumah itu pun tidak ada sama sekali. Jeffrey, bagaimana mungkin dia langsung jatuh sakit setelah melihat Bu Bos muntah darah waktu itu? Coba saja kalau ada di sini malam ini, tentu pos tidak sepi begini, gumam Rahman. Ketika ia hendak menyeruput kopinya yang tinggal sejari lagi, Rahman tiba-tiba tersentak karena ia mendengar suara desisan ular persis di belakang tengkuknya. Akan tetapi ketika ia berpaling, tidak ada apapun di belakangnya. Lagi pula aneh rasanya jika ada ular yang berdesis di belakangnya. Sementara itu ia saat itu duduk di atas kursi. Rahman menjadi sedikit lega. Ia lalu kembali menyetel radio dengan volume yang lumayan kencang. Suara siaran radio tiba-tiba saja berubah ke merisik dan lama-lama terdengar suara lain. Suara seorang perempuan yang membaca sesuatu dalam bahasa daerah mereka. Alis Rahman mengkerut. Sejak kapan pula siaran radio ada yang seperti ini? Ujarnya sembari mencari-cari channel radio yang sebelumnya ia dengarkan. Namun anehnya, semua saluran radio menyiarkan suara yang sama. Akhirnya, karena ia tidak juga bisa menemukan siaran radio sebelumnya,
yaitu membuat Rahman memilih untuk mematikan radionya saja. Malam itu terasa waktu begitu lambat berlalu. Sesekali Rahman menatap rumah Pak Ferdi, berharap ada seseorang yang keluar dari rumah itu, sekedar untuk mengurangi rasa takutnya pada saat itu. Dari arah jalan luar terdengar suara kendaraan yang sangat semakin mendekat, dan kemudian singgah di depan pagar. "Man, Rahman, buka pagarnya, Man," panggil seseorang dari luar pagar. "Jepri?" Rahman lalu bergegas keluar dari pos dan berlari menuju pagar. Di sana ia melihat Jepri di atas motornya dengan mengenakan jaket tebal dan celana panjang. Rahman terlihat sumringah menyambut kedatangan temannya itu. "Kau sudah sehat?" "Masih meriang, Man, tapi aku terus kepikiran kau. Makanya aku datang juga malam ini," ujar Jepri setelah keduanya berada di dalam pos. Rahman melihat ke arah jam yang tergantung di dinding pos. Masih menunjukkan pukul 10:30 malam. "Aku senang sekali kau datang, Jep. Tadi aku di sini sudah hampir..." Rahman terdiam. Ia tidak melanjutkan perkataannya, membuat alis Jepri tampak berkerut. "Apa?" "Ah, tidak, bukan apa-apa kok. Oh ya, kau di sini sampai pagi kan?" "Ya, tentu saja. Memangnya kenapa?" Rahman tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Ia enggan menceritakan apa yang baru saja ia alami tadi itu pada Jepri. Ia takut kalau ia ceritakan pada Jepri, ya temannya tersebut akan pulang dan meninggalkan dia sendiri di pos malam itu. "Kau mau kopi?" "Boleh." "Man, kurasa bu bos kita memang terkena santet." "Iya, aku tahu. Aku juga yakinnya begitu." Lalu Jepri menceritakan informasi yang ia dapatkan dari kakek Yusuf sebelumnya tentang ciri-ciri orang yang terkena santet. "Aku baru saja melihat ular, Jep. Ularnya berwarna hitam legam dan menghilang seakan masuk ke dalam dinding tembok." "Wah, serius kamu?" "Iyalah, aku melihat ular itu sekitar 3 ekor. Ukuran dan warnanya sama semua, Jep. Sampai-sampai aku berpikir itu adalah ular yang sama, tapi munculnya di tempat yang berbeda-beda. Menurutmu, apa itu termasuk ciri-ciri binatang kiriman?" "Ya, aku tidak tahu, tapi kurasa iya ya," jawab Jepri bergidik dan matanya beralih menatap ke arah rumah. Rumah besar dan mewah itu kini tampak menyeramkan. Bayangan-bayangan kejadian-kejadian aneh yang menimpa bos mereka membuat keduanya semakin ketakutan. "Bagaimana kalau kita usulkan bos untuk berobat ke orang pintar saja?" tanya Rahman. "Tapi apa mereka percaya hal-hal seperti itu?" "Ya kita coba sajalah. Kalau tidak dicoba, mana kita tahu kan kalau bos percaya atau tidak." Jepri mengangguk tanda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rahman. Singkat ceritanya, keesokan paginya ketika bos mereka baru saja hendak pergi, Rahman dan Jepri langsung menghampiri Pak Ferdi. Kamu sudah sehat, Jep?" "Kalau memang masih tidak sehat, jangan dipaksakan dulu masuk kerja. Nanti bisa semakin parah sakitmu." "Iya, Pak. Saya sudah sehat kok. Hanya sedikit meriang saja ini," jawab Jepri tersenyum. Ia memang sangat kagum dengan bosnya itu. Tidak hanya kaya raya, tapi juga sangat baik hati. Ia selalu memperhatikan kesehatan bawahan-bawahannya. Tapi entah kenapa ada saja yang berbuat jahat terhadap orang sebaik Pak Ferdi itu. "Anu Pak Bos, begini, apa tidak sebaiknya kalau ibu bos dibawa ke orang pintar saja?" tanya Rahman terbata-bata. "Rencananya memang begitu. Ya mau seperti itu juga, tapi saya tidak tahu di mana tempat tinggal orang pintarnya," jawab Pak Ferdi, membuat keduanya kaget dengan mata melotot. "Kalian tahu atau mungkin kenal dengan salah satu orang yang paham dengan hal-hal seperti itu? Kalau memang kalian ada yang tahu, saya ingin diantarkan ke rumahnya." Rama dan Jepri saling pandang. "Saya sih tidak tahu, Pak, tapi mungkin kakek saya tahu," jawab Jepri. "Oh ya? Kalau begitu nanti coba kamu tanyakan pada kakekmu rumah orang pintarnya di mana." "Baik Pak Bos, nanti saya tanyakan pada kakek," jawab Jepri. "Nah,
ini untuk uang bensinmu ya, ujar Pak Ferdi seraya memberikan uang pada Jepri. Setelah memberikan uang bensin yang lumayan banyak itu, Pak Ferdi pun langsung pergi. Tidak lama Rahmat datang. Lelaki berusia 30-an itu adalah orang yang akan berjaga di siang hari. Lalu setelah berpamitan pada Rahman dan juga Jepri pun akhirnya pulang. Nanti aku ke rumahmu ya Jep, ujar Rahman. Iya. Sekitar pukul 11 siang, Rahman datang. Jepri saat itu sedang makan. Makan sini man, ajak Jepri. Tidak menolak, Rahman langsung mengambil piring dan juga nasi. Di hadapannya terhidang lauk pauk sederhana, namun memiliki kenikmatan bintang 5. Sambal terasi sayur pepaya muda yang direbus, timun dan daun singkong beserta lauknya seperti ikan asin, goreng ataupun bakar, telur dadar dan tahu tempe goreng, membuat Rahman dan Jepri makan dengan sangat lahapnya. Rahman memang selalu berselera bila makan di rumah Jepri, karena ibunya Jepri memang sangat rajin memasak berbagai macam lauk pauk yang enak. Berbeda dengan ibunya Rahman yang hanya memasak satu macam makanan saja setiap harinya. Selesai makan, mereka duduk santai di pelataran sambil melihat anak-anak kecil yang bermain. Enaknya jadi anak-anak ya kan Jep, tidak perlu memikirkan rumitnya kehidupan, ujar Rahman. Ya kita pun dulu pernah berada di posisi mereka man, tidak jarang juga kita dipukuli karena lupa waktu. Meskipun begitu rasanya aku ingin kembali saja. Ya sekali saja ya, kembali dan mengulang masa-masa itu Jep. Jepri tersenyum. Ayo kita ke rumahnya kakekku, ajak Jepri. Rahman mengangguk, ia mengekor di belakang Jepri. Tidak beberapa lama kemudian mereka berdua tiba di halaman rumahnya kakek Yusuf. Kebetulan sekali lelaki tua itu ada di rumahnya hari itu. Karena biasanya beliau sekali-sekali berjalan-jalan ke rumah sanak keluarganya. Saat itu kakek Yusuf terlihat sedang memainkan ayam jagonya yang memiliki bulu berwarna putih kehijauan itu. Ada apa Jep? Mau beli ayam lagi? Tanyanya sambil tertawa. Tidak kek, aku kesini ingin menanyakan kira-kira kakek kenal atau tidak dengan orang pintar. Ya tentu, aku kenal dengan banyak orang pintar seperti Pak Kades, Pak RT, anggota DPR pun aku juga kenal. Banyak orang-orang pintar kenalanku. Memangnya kenapa? Kau mau masuk perusahaan lewat jalur bantuan orang dalam? Astaga, bukan orang pintar yang seperti itu yang aku maksud kek. Lah terus? Dukun kek, dukun. Oh dukun. Hah, dukun? Mau apa kalian menanyakan dukun kepadaku? Bos kami kek, bos kami mau membawa istrinya berobat. Kemarin kan, padahal sudah aku ceritakan. Masa sudah lupa? Oh, perial santet itu. Nah iya itu. Coba kalian ke BN. Di sana ada kenalanku bernama Saruja. Nama sudah diganti ya teman-teman, atau sudah disamarkan. Dia itu dulu bisa mengobati berbagai macam santet. Alamat tepatnya di mana kek? Rumahnya dulu itu masuk ke hulu sungai. Butuh waktu sehari semalam untuk ke sana. Kakek masih ingat rumahnya di mana? Tentu aku ingat. Itu pun kalau dia masih hidup. Rahman dan juga Jepri pun kembali berpandangan. Naik motor ke sana apa bisa kek? Naik motor katamu? Naik perahu saja sudah susah. Bagaimana ceritanya naik motor? Dulu jalanan menuju ke daerah yang disebut kakek Yusuf tersebut memang sangat rusak dan sebagian masih dalam proses pembangunan. Jadi ke sana lewat apa? Lewat jalur air. Tadi katanya pakai perahu susah. Ya itu memang susah karena banyak kiham yang harus dilewati di sungai mengarah ke rumah orang yang dimaksud itu. Kalau masih di Sungai Barito ini, jangankan pakai perahu, kalian pakai tongkang sekalipun tidak akan ada kendala. Jepri terdiam. Tapi di daerah BN itu kan terkenal sekali ya kek dengan hal-hal gaibnya. Bahkan burung kita sendiri pun bisa dihilangkan oleh mereka katanya. Ya maka dari itu, kalian kalau ke sana jangan macam-macam. Berkelakuanlah yang sopan, selayaknya pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Aku ini dulunya itu ya perantauan juga, tapi aku tidak pernah berkelakuan aneh-aneh yang memicu emosi orang-orang di desa yang aku tempati. Kita sopan, orang pun ya segan. Iya betul kek, ujar Rahman. Jadi kapan kalian akan ke sana? Tanya kakek Yusuf. Wah, kami tidak tahu juga kek. Yang pasti kami akan sampaikan dulu tentang ini ke bos kami. Dan semisal beliau meminta diantarkan, apakah kakek bersedia mengantarkannya? Kalau ada uang, aku jalan. Tapi kalau tidak ada ya parai. Jawab kakek Yusuf tertawa. Malam harinya Rahman dan Jepri yang berada di pos didatangi oleh Pak Ferdi. Bagaimana Jep? Apa kata kakekmu? Tanya Pak Ferdi. Lelaki itu tampaknya benar-benar serius. Ada pak, tapi butuh 1 hari 1 malam untuk rumahnya. Pak Ferdi menghela nafas panjang. Ya, tidak mengapa, asalkan ada. Kalau begitu, lebih baik secepatnya kalian ke sana ya. Saya benar-benar minta tolong sama kalian. Untuk ongkos dan lain-lain, kalian jangan khawatir. Kami berdua pak. Iya, kalian berdua. Yang jaga nanti siapa pak? Masalah itu kalian tidak perlu khawatir. Saya akan meminta Rahmat, Anang, dan juga Imron untuk bergantian berjaga selama kalian tidak jaga. Jadi sebaiknya kami berangkat hari apa pak? Tanya Jepri. Lebih cepat ya lebih baik. Bagaimana kalau besok? Apa kalian tidak sibuk? Tidak pak. Ya udah bagus kalau gitu. Besok pagi sebelum pulang kalian temui saya terlebih dahulu ya. Selamat malam dan selamat bertugas. Malam itu lagi-lagi lampu mati mendadak di rumah Pak Ferdi. Kemarin malam itu juga begini Jep. Lampunya mati sendiri. Yang mati juga cuma di rumahnya Pak Bos. Kita periksa yuk. Rahman dan Jepri pun membawa senter masing-masing untuk memeriksa ke sekitar rumah bos mereka itu. Saat Jepri mengarahkan senternya ke bawah, ia tampak kaget melihat kelabang besar yang berjalan cepat mengarah ke dinding rumah. Man, ada kelabang man. Rahman lantas melepaskan sendalnya dan bermaksud untuk memukul kelabang tersebut. Namun entah bagaimana, tiba-tiba saja kelabang yang ia pukul itu menggigitnya. Rahman menjerit kesakitan. Cepat-cepat Jepri mengajaknya lari menuju pos. Jepri menyulut rokok dan mendekatkan api rokok itu pada luka gigitan kelabang di tangan Rahman. Rahman meringis. Bagus kalau itu tadi kelabang biasa. Tapi bagaimana kalau misalnya itu tadi kelabang jadi-jadian? Kau jangan menakut-nakuti aku lah Jep. Kau bertindak gegabah. Bagaimana kalau besok tanganmu bengkak parah dan membusuk? Kau tidak pikirkan itu? Rahman masih meringis menahan sakit. Benar saja apa yang dikhawatirkan Jepri. 1 jam setelahnya Rahman langsung demam dan pusing. Tapi tidak sampai bengkak yang parah juga. Seperti apa yang dikatakan oleh Jepri sebelumnya. Bengkaknya hanya di sekitaran bekas gigitan saja. Rasanya nyut-nyutan Jep, sakit sekali nih. Jepri berpikir sejenak, ia teringat perkataan kakek Yusuf. Man, coba bangun dulu sebentar. Dengan susah payah, Rahman bangun mengikuti Jepri dan berjalan keluar pos. Julurkan tanganmu yang digigit kelabang tadi, perintah Jepri. Tanpa bertanya, Rahman langsung mematuhi perintah Jepri dan tanpa aba-aba, Jepri lantas memicingi tangan Rahman. Sontak saja Rahman langsung menarik tangannya. Bangsat, sialan kau bangkai, bentak Rahman. Bagus, kau sudah sembuh rupanya. Manjur juga air kencingku, ujar Jepri. Apa-apaan kau Jep? Kau pikir aku sedang bergurau ah? Loh, itu tadi aku baru saja mengobatimu padahal. Karena kata kakekku, luka yang bekas gigitan kelabang itu harus dikencingi biar cepat sembuh. Rahman tidak berkata apa-apa. Lekas-lekas ia membasuh tangannya kembali. Keesokan paginya, Rahman sudah jauh lebih baik. Mereka berdua menghadap Pak Ferdi, seperti pesan Pak Ferdi semalam. Rupanya Pak Ferdi memberikan sejumlah uang untuk perjalanan keduanya. Saya benar minta tolong pada kalian berdua ya. Semoga dengan ini istri saya bisa diobati, ujar Pak Ferdi. Rumah itu benar-benar sepi, istri Pak Ferdi pun tidak terlihat sama sekali. Kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Terima kasih banyak ya, Rahman, Jeffrey. Selesai membereskan barang bawaan mereka masing-masing,
Jepri dan juga Rahman pun pergi ke rumah kakak Yusuf. Setelah memberikan sejumlah uang pada kakak Yusuf, mereka bertiga pun akhirnya berangkat menuju PN. Setelah berangkat menggunakan jis atau perahu mesin, mereka kemudian melaju di bawah terik matahari. Mereka hanya singgah ketika perut mulai terasa keroncongan. "Kau baik-baik saja, Man?" tanya kakak Yusuf pada Rahman yang tampak pucat dan tidak nafsu makan. "Iya, kek, saya baik-baik saja kok. Hanya sedikit pusing," jawab Rahman. "Harusnya kau tidak usah ikut saja, Man. Badanmu panas begini. Wajahmu juga pucat sekali," ujar Jepri. "Tidak apa-apa, Jep. Aku baik-baik aja kok." Jis yang membawanya mereka itu pun mulai memasuki sungai kecil. Di kiri dan kanan sungai itu hanya pohon-pohon besar dan tinggi. Tidak ada rumah ataupun perkebunan di sana. "Tadi di BN, kenapa cuma lewat saja, kek?" tanya Jepri. "Kita kan mau ke rumahnya temanku itu. Nah, jalan menuju rumahnya memang lewat sungai ini. Dan sungai ini memang masih masuk wilayah BN." Jeffrey mengangguk. Hari sudah mulai sore. Jis yang dikemudikan kakak Yusuf perlahan ke pinggir. "Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan malam hari lewat sungai ini. Di hulu banyak kiham yang bisa membuat kita karam. Jadi kita akan menginap di sini saja untuk malam ini," ujar kakak Yusuf. "Di pinggir sungai ini, kek?" "Ya benar saja," tanya Jepri memastikan. Kakak Yusuf mengangguk. "Ikat tali jisnya itu, Jepri, cepat," perintah kakak Yusuf. Jepri melompat turun. Ia langsung menarik jis ke arah pohon mondo yang menjuntai ke air untuk mengaitkan tali jis pada pohon tersebut. Nah, di situ lingai. Lingai itu bersih, tidak ada kayu-kayuan ataupun tubuhan. "Bagus untuk mendirikan pondok," ujar kakak Yusuf menunjuk ke pinggir sungai. "Tapi kami tidak bawa terpal, kek." "Itu ada di depan. Kau tinggal buat saja pondoknya. Aku mau mencoba memasang pancing di hilir tadi." Akhirnya, mau tidak mau Jepri mulai membuat pondok untuk mereka beristirahat, sementara Rahman tiduran di dalam jis. Saat pondok sederhana itu selesai dibuat, kakek Yusuf kembali membawa beberapa ekor ikan baung yang lumayan besar hasil pancingannya. "Banyak sekali ikannya di sini, Jep. Lihat, aku dapat banyak." "Iya, kek. Nah, sekarang aku mau masak nasi dulu," ujar Jepri. Jepri berjalan ke arah jis untuk mengambil beras mereka. Tampak Rahman masih tertidur nyenyak di dalam jis itu. "Man, pondok kita sudah selesai. Jadi lebih baik kau pindah tidur di pondok saja," ujar Jepri membangunkan temannya itu. "Maaf ya, Jep, aku tidak membantumu tadi." Hari sudah gelap ketika nasi yang dimasak oleh Jepri hampir matang. Sementara kakek Yusuf sibuk membakar ikan baung untuk lauk makan mereka malam itu. Ketika nasi dan ikan baung bakar sudah siap, mereka bertiga pun makan dengan lahapnya. Kakek Yusuf makan dengan kuah air sungai yang dikasih sedikit garam. Selesai makan, mereka bertiga beristirahat. Tetapi saat tengah malam, Jepri terbangun karena perutnya sakit ingin BAB. Namun saat selesai BAB, Jepri mencium aroma kencur yang sangat menyengat dari dalam hutan. Ia mengingat-ingat pertanda apakah gerangan bau kencur itu. Dan ketika ia teringat akan sesuatu, Jepri lantas berlari ke arah pondok, membangunkan kakek Yusuf dan Rahman yang masih terlelap. Wajahnya pucat sekali, apalagi saat ia menyadari bahwa hanya mereka bertiga yang berada di tempat itu. "Ada apa?" tanya kakek Yusuf dengan gusar. Ada ikan menyambar kotoranku tadi," ujar Jepri terbata-bata. Kakek Yusuf yang tahu maksud perkataan Jepri langsung duduk. Ia mengeluarkan seruas jari yangau dari dalam kopiah janggangnya. Konon bau kencur yang menyengat di tengah hutan adalah pertanda adanya sosok makhluk halus yang biasa kita kenal dengan sebutan kuntilanak. Sementara jari yangau adalah tumbuhan yang daunnya mirip serai dan memiliki bau khas yang sangat dibenci oleh kuntilanak. Kakek Yusuf meremas-remas jari yangau tersebut dengan jarinya
Dan tidak lama kemudian bau kencur yang tadi sangat menyengat kini mulai menghilang. Di hutan Kalimantan tidak boleh menyebutkan nama makhluk-makhluk seperti kuntilanak dan lain-lain. Ataupun jika kita mendengar suara yang aneh-aneh, kita tidak boleh sekalipun menegur ataupun menanyakan tentang suara itu. Jadi harus menggunakan kode yang hanya teman kita yang memahami untuk memberitahukan pada teman bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar kalian. Di hutan Kalimantan juga tidak boleh membakar acan, ikan baan, ikan saluang, atau ikan-ikan yang memiliki belang di sisiknya. Ya karena itu akan mengundang kawanan macan berdatangan. Macan yang dimaksud di sini bukan hewan buas, melainkan makhluk halus yang bisa memangsa manusia. Mereka biasanya berkawan dan suka menyamar di antara manusia-manusia yang berada di hutan. Kalau sedang di hutan, kami biasanya menyebut mereka dengan sebutan buntut panjang atau awen buntut panjang. Jeffrey menarik nafas lega. Keesokan paginya, setelah selesai sarapan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Benar saja apa yang dikatakan oleh kakak Yusuf kemarin. Baru beberapa ratus meter ke hulu, mereka sudah dihadapkan dengan Ki-ham. Untung saja kakak Yusuf sangat handal dalam melewati Ki-ham, sehingga mereka bertiga tidak perlu main sung atau mengangkat cis. Namun ketika tiba di ongkong yang sudah sangat dekat dengan rumah Saroja, mereka bertiga terpaksa main sung atau mengangkat cis agar bisa melewati ongkong tanpa merusak cis itu. Singkat ceritanya, sekitar pukul 4 sore kira-kira, mereka pun sampai di lanting kecil tempat Saroja meletakkan cisnya. Dan tidak jauh dari sana terlihat sebuah rumah kayu yang lumayan tinggi berdiri. Kedatangan mereka disambut oleh konggongan beberapa ekor anjing milik tuan rumah. Anjing itu tampak galak. Namun ketika kakek Yusuf memperlihatkan telapak tangannya kepada anjing-anjing itu, mereka tampak mundur. Jeffrey berkelayut di lengan Rahman sambil sesekali ia memburu anjing yang hendak mendekatinya. Hush, ujar Jeffrey ketakutan melihat wajah ganas anjing-anjing itu. Sontak saja kelakuan Jeffrey itu ditegur keras oleh Rahman yang takut kalau hal tersebut akan menyinggung pemilik anjing tersebut. Kemudian pintu diketuk oleh kakak Yusuf, namun tidak ada jawaban dari dalam. Kemana orangnya, kek? Mungkin belum pulang dari kebun, jawab kakek Yusuf sembari duduk bersandar melepas lelah. Sekitar setengah jam berlalu dan juga menunggu. Seorang wanita tua seumuran dengan kakek Yusuf datang dengan membawa lajung penuh sayur-sayuran seperti umbut dan lain-lain. Jeffrey dan Rahman saling pandang, tidak percaya kalau yang mereka datangi sejauh ini adalah seorang nenek tua. Ini benar orangnya, kek? Tanya Jeffrey memastikan. Iya, nenek tua itu tersenyum dan tampak sangat akrab mengobrol dengan kakek Yusuf. Aku sudah ada perasaan kalau akan ada tamu jauh-jauh datang kemari, makanya aku mencari sayur-sayuran untuk menjamu tamu-tamuku, ujar nenek Saroja. Apa kau yakin nenek ini bisa mengobati istri Pak Bos itu, Man? Tanya Jeffrey berbisik. Rahman menggeleng. Entahlah, Jeff. Tapi kita jangan menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Siapa tahu kalau nenek ini ilmunya memang tinggi. Balas Rahman berbisik. Aku berharap memang begitu, Man, ujar Jeffrey. Saat berada di dalam rumah, nenek Saroja menatap lekat pada Rahman. Kemari, perintahnya pada Rahman. Saya, Nek, tanya Rahman memastikan. Tanganmu masih sakit? Tanya nenek Saroja tiba-tiba, yang tentu saja membuat Rahman dan Jeffrey terbelalak kaget. Tangan, Nek. Iya, tanganmu yang terkena gigitan gelabang itu. Wah, bagaimana nenek tahu? Kok bisa tahu, Nek? Tanya Jeffrey dengan mata melotot. Tanpa menjawab pertanyaan Jeffrey, nenek Saroja menarik tangan Rahman yang mengeluarkan sepa sirih dari dalam mulutnya. Tanpa menjawab pertanyaan Jeffrey, nenek Saroja menarik tangan Rahman dan mengeluarkan sepa sirih dari dalam mulutnya, lalu menempelkan sepa itu ke luka bekas gigitan gelabang di tangan Rahman. Rahman merasa kalau itu lukanya itu ya berdenyut-denyut dan berkedut-kedut.
Rahman merasa luka itu berkedut-kedut dan sangat nyeri sekali, sampai-sampai ia meringis kesakitan dibuatnya. Kau termasuk kuat, Cuk. Kalau tidak, mungkin keadaanmu sudah sangat parah sekarang ini, ujar Nenek Saroja. Rahman tidak bertanya lebih lanjut, ia hanya bisa terdiam sambil sesekali meringis menahan sakit. Badanmu mungkin akan demam malam ini, jadi lebih baik kau beristirahatlah, ujar Nenek Saroja lagi. Saat Rahman beristirahat, kakek Yusuf mulai menceritakan tentang maksud dan tujuan mereka ke sana. Sepanjang kakek Yusuf bercerita, Nenek Saroja tidak berkata apa-apa, ia hanya mendengarkan cerita itu dengan seksama. Bagaimana, Nek? Apakah kira-kira Nenek bisa pergi mengobati istri bos kami? Tanya Jepri memberanikan diri. Aku tidak bisa menjamin dia akan sembuh seketika, tapi aku akan coba mengobatinya, jawab Nenek Saroja. Berarti Nenek mau mengobati istri bos kami? Tanya Jepri memastikan. Nenek Saroja mengangguk. Malam itu mereka makan bersama dengan lauk pauk yang dimasak oleh Nenek Saroja. Dan setelah makan malam itu, tubuh Rahman mulai demam panas. Ia meracau tidak karuan, namun keesokan paginya ia bangun sudah dalam keadaan sehat walafiat kembali. Selesai sarapan pagi itu, mereka pun akhirnya berangkat. Nenek Saroja berangkat dengan menggunakan cisnya sendiri. Jeffrey dan Rahman sempat menawarkan diri agar salah satu dari mereka ikut cis Nenek Saroja untuk menemani. Setidaknya untuk membantu mainsung atau mengangkat cis mereka ketika melewati Ongkong. Namun, niat baik mereka ditolak oleh Nenek Saroja. Wanita tua itu berkata, kalian berdua temanilah si Yusuf, karena dia lebih membutuhkan pertolongan kalian ketimbang aku. Singkat ceritanya, ketika mereka bertiga sangat berhati-hati melewati Ongkong, Nenek Saroja malah terlihat tetap tenang, duduk di atas cis dan melewati Ongkong tanpa hambatan, membuat Rahman dan Jepri geleng-geleng kepala. Bagaimana? Apa kalian masih meragukan dia? Tanya kakek Yusuf. Tidak, kek. Kami benar-benar sudah salah sangka, ya karena hanya menilai dari penampilan dan gender beliau saja, jawab Jepri. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan hanya akan singgah di pinggiran sungai itu untuk makan saja. Singkat ceritanya, kedua cis itu sudah sampai di desa, dan mereka tidak langsung pergi ke rumah Pak Ferdi dikarenakan Jepri dan Rahman yang kelelahan. Namun, ketika mereka ke rumah Pak Ferdi, di sana sudah banyak orang-orang yang berkumpul, terutamanya keluarga besarnya Pak Ferdi. Rupanya, anak Pak Ferdi yang bersekolah dan tinggal di rumah mereka yang berada di kota lain itu meninggal dunia, tubuhnya membiru dan kaku. Nenek Saroja mengatakan bahwa itu adalah parang maya. Berarti yang mengirimkan penyakit itu benar-benar menginginkan kehancuran keluarga Pak Ferdi. Tapi entah apa alasannya, sampai-sampai anak Pak Ferdi pun ikut menjadi korbannya. Kedatangan mereka saat itu tidak terlalu dihiraukan oleh Pak Ferdi, dan Jepri pun ya maklum. Ya karena bagaimanapun juga tentu saja Pak Ferdi sangatlah sedih dan berduka atas kematian anaknya tersebut. Kira-kira apa yang membuat orang itu begitu ingin menghancurkan keluarganya bos kami ya, Nek? Tanya Rahmat. Dendam. Tapi aku tidak bisa jelas melihat alasan dibalik dendam itu. Yang pasti, kurasakan tentu dendam itu sangatlah besar. 2 hari setelah kematian anaknya, hari itu pun Pak Ferdi datang ke rumah Jeffrey. Karena sakit istrinya semakin parah saja, singkatnya ketika melihat langsung keadaan istri Pak Ferdi itu, Nenek Saroja tampak tidak berkedip. Istri saya terkena santet kan? Tanya Pak Ferdi. Iya, betul. Tapi apa masih bisa disembuhkan? Tanya Pak Ferdi penuh harap. Nenek Saroja menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan itu. Ya, aku akan coba. Tapi jangan terlalu berharap dengan hasilnya. Karena yang kulihat istrimu ini sudah sangat parah. Andai orang yang mengirimkan sakit ini ingin istrimu mati sekarang juga, maka istrimu akan mati. Pak Ferdi pun akhirnya tertunduk. Raut wajahnya sangat sedih kala itu. Dan malam harinya Nenek Saroja ini mulai mencoba mengobati istrinya Pak Ferdi. Segala sesuatu yang beliau butuhkan untuk ritual itu pun disiapkan secepat kilat oleh orang-orangnya Pak Ferdi.
Kakek Yusuf, Rahman, dan juga Jepri pun tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh nenek Saroja di dalam kamar tertutup itu. Mereka hanya bisa menunggu dengan perasaan was-was. Sekitar 1 jam nenek Saroja keluar dari dalam kamar. Raut wajahnya sangat berbeda dengan sebelumnya. Beliau memanggil Pak Ferdi untuk masuk ke dalam kamar, membuat Jeffrey, Rahman, dan kakek Yusuf saling pandang karena penasaran. Kira-kira apa yang mereka bicarakan? Tanya Jeffrey kepada Pak Yusuf. Entahlah, coba kau intip sedikit, aku juga penasaran. Disuruh seperti itu, tanpa pikir panjang lagi, Jeffrey langsung beranjak dari duduknya. Sayup-sayup ia mendengar Pak Ferdi memohon kepada nenek Saroja. Saya akan berikan apapun yang nenek minta, asalkan sembuhkan istri saya. Rumah, uang, mobil, atau apapun akan saya berikan untuk nenek, ujar Pak Ferdi memohon. Seperti kataku tadi, istrimu akan mati jika orang yang mengirimkan penyakit itu menginginkannya mati. Tapi dia tahu kalau kamu meminta bantuanku, sehingga istrimu dibiarkan hidup agar dari dia kita bisa tahu alasan dibalik semua ini. Maafkan saya, Nek, saya benar-benar minta maaf, ucap Pak Ferdi. Kau tak perlu meminta maaf kepadaku, kau berbuat salah pada mereka, bukan kepadaku. Lalu apa yang harus saya lakukan? Datangi keluarga orang yang pernah kau sakiti itu, sujud dan minta maaflah pada mereka. Pertanggungjawabkan semua kesalahanmu. Kurasa aku tidak bisa membantu lebih jauh lagi, ujar nenek Saroja. Setelah berkata seperti itu, nenek Saroja keluar dari dalam kamar dan berjalan ke arah kakek Yusuf, lalu mengajak mereka untuk segera pulang. Sepanjang perjalanan mereka berempat hanya terdiam. Hanya mata ketiganya yang saling beradu memberikan kode agar salah satu di antaranya, yaitu di antara mereka, mau menanyakan apa yang sedari tadi mengganggu pikiran mereka pada nenek Saroja. Apa kau tidak bisa membantu menyembuhkan istri Pak Ferdi itu ya? Tanya kakek Yusuf akhirnya. Nenek Saroja menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Andai kau yang berada di posisiku, kurasa kau pun akan melakukan hal yang sama, Suf. Maksudmu? Kesalahan itu bermula pada bos kalian itu sendiri, jawab nenek Saroja menambah bingung ketiganya. Coba jelaskan secara rinci saja, Jah. Aku tidak mengerti apa maksud perkataanmu itu soalnya. Si Ferdi itu ya sudah melakukan sesuatu hal yang tidak mudah dimaafkan. Dia sudah memperkosa anak orang, sampai akhirnya perempuan itu menghabisi nyawanya sendiri disebabkan karena telah mengandung. Jeffrey dan Rahman terperanjat kaget mendengar hal itu. Mereka benar-benar tidak percaya, karena Pak Ferdi yang mereka kenal bukanlah orang yang seperti diceritakan oleh nenek Saroja tersebut. Kami tidak percaya, Nek. Yang ku tahu kurang lebih begini, perempuan itu baru lulus sekolah. Dan seperti kebanyakan orang-orang yang baru lulus sekolah, dia mencoba peruntungan untuk melamar pekerjaan. Dan kebetulan, di tempat bos kalian itulah dia diterima. Semuanya berjalan lancar. Upah pun dibayar selalu lancar, hingga akhirnya dia mendapat beberapa kesulitan dalam pekerjaan yang disebabkan oleh si Ferdi itu sendiri. Dia memberikan kesulitan-kesulitan dengan niat yang tidak baik terhadap perempuan itu. Hingga akhirnya rencana yang dia jalankan berhasil. Perempuan itu memohon-mohon agar tidak diberhentikan, dan dengan terpaksa mau melakukan apapun yang diminta oleh si Ferdi. Dasarnya memang lelaki biadab. Kesempatan itu tidak dia sia-siakan. Dia setubuhi perempuan itu berkali-kali sampai hamil. Dan akhirnya, karena hal tersebut dan si Ferdi tidak mau bertanggung jawab, perempuan itu pun bunuh diri dan meninggalkan sesuatu pesan yang ditunjukkan untuk orang tuanya. Kemungkinan dalam pesan tersebut ia ceritakan semua yang pernah dia alami, dan hal itulah yang menimbulkan rasa dendam pada Ferdi. Salahnya mereka justru melibatkan keluarga Ferdi yang tidak tahu apa-apa. Cerita nenek Saroja terhenti kala mereka melihat seseorang berjalan dengan semboyongan ke arah mereka. Rupanya, itu adalah Julak Daim, lelaki sebatang kara tanpa keluarga yang hobinya mabuk-mabukan. Kalau sudah tiada, baru terasa, ujarnya bernyanyi dengan suara parau yang tidak enak didengar. Perempuan, malam-malam begini kok sendirian? Sapanya pada nenek Saroja. Daim,
Sudah tua bukannya tobat malah makin menjadi-jadi, ujar kakak Yusuf. Lelaki yang dipanggil Culak Daim itu tertawa terbahak-bahak menatap kakak Yusuf. Setelah itu, ia kemudian berlalu sambil terus bernyanyi. Malam ini dingin sekali, pasti ini angin orang mati. Ayo kita makan enak lagi. Lambat-lambat terdengar suara Culak Daim. Kakak Yusuf hanya geleng-geleng kepala mendengar ucapan Culak Daim. Oh ya Nek, kalau misalkan Pak Ferdi minta maaf pada keluarga si korban itu, apa kemungkinan istri Pak Ferdi bisa sembuh? Tanya Rahman. Entahlah, tapi tidak ada salah untuk meminta maaf kan? Terlepas mereka mau memaafkan atau tidak. Singkatnya, setelah sampai di rumah, Nenek Saroja langsung meninggalkan mereka bertiga yang masih mengobrol di luar. Di dalam ruangan tersebut, Nenek Saroja langsung menghidupkan perapian dan kemenyan. Beliau duduk bersila dengan mata tertutup. Kira-kira Nenek Saroja kenapa ya? Tanya Jepri. Kakak Yusuf mengangkat bahunya. Lalu perlahan beliau beranjak untuk mengintip apa yang sedang dilakukan oleh Nenek Saroja. Jepri menyenggol lengan Rahman yang duduk di sebelahnya, memberi isyarat pertanyaan. Namun sama seperti Jepri, Rahman pun tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Kakak Yusuf masih memperhatikan Nenek Saroja yang tampak tengah duduk bersila di depan perapian tersebut. Entah apa yang sedang beliau lakukan, tapi kakak Yusuf yakin itu pasti ada hubungannya dengan istri Pak Ferdi. Malam semakin larut, udara dingin kian terasa menusuk. Di dalam rumah kakak Yusuf, Jepri dan Rahman masih duduk menunggu kemunculan Nenek Saroja. Tiba-tiba dari dalam ruangan tadi terdengar suara batuk Nenek Saroja. Karena khawatir, ketiganya langsung beranjak untuk memeriksa apa gerangan yang terjadi di dalam. Tampak di dalam ruangan itu beliau duduk berseluncur kaki, dengan kedua tangan ke belakang menyangga badan. Keringat memenuhi wajahnya yang keriput. Hala napasnya pun terdengar terengah-engah. Nenek, apa yang terjadi Nek? Tanya Rahman. Istri bos kalian itu sudah mati. Jawabnya membuat Jepri dan Rahman terengah-engah. Ah Nenek jangan bercanda Nek, ujar Jepri. Kau pikir aku sedang bercanda? Buat apa aku mempercandakan nyawa seseorang, dasar bodoh. Jepri terdiam, ia tidak berani berkata apa-apa lagi setelah dibentak seperti itu oleh Nenek Saroja. Dan keesokan paginya, apa yang dikatakan Nenek Saroja terbukti. Istri Pak Ferdi sudah meninggal dunia. Di saat acara pemakaman banyak sekali orang-orang hadir, termasuk Nenek Saroja yang melihat dari kejauhan. Namun, ada yang aneh pada tatapan beliau. Sedari awal datang, mata beliau terfokus pada salah seorang yang hadir di acara pemakaman itu. Ada apa dengan orang itu, Jah? Tanya kakak Yusuf, dan dialah orangnya. Mendengar jawaban singkat itu, kakak Yusuf langsung paham. Memang benar, orang tersebut adalah orang tua gadis yang dikabarkan meninggal dunia karena bunuh diri itu. Oh, jadi mereka, gumam kakak Yusuf. Wajahnya tanpa ekspresi, dia mematung berdiri di sana. Namun dapat disimpulkan dari tatapan matanya, ia terlihat sangat puas dengan apa yang menimpa keluarga Pak Ferdi. Dan ketika acara selesai, orang itu berjalan menghampiri Nenek Saroja. Dia pantas mendapatkan semua itu, agar dia merasakan bagaimana sakitnya kehilangan orang yang paling berharga di hidupnya, bisik orang tersebut. Tapi kau salah. Kenapa kau libatkan keluarganya yang tidak tahu apa-apa? Harusnya kau bunuh saja pelakunya, jangan keluarganya. Di matamu mungkin aku salah, tapi menurutku aku sudah benar. Orang seperti itu tidak pantas langsung mati, tapi dia harus merasakan apa yang kurasakan ketika melihat anakku sendiri mati. Melihat orang-orang terkasihnya mati di depan mata disebabkan oleh kesalahannya akan jauh lebih menyiksa. Lanjut orang itu. Mendengar perkataan orang itu, Nenek Saroja hanya bisa menggeleng. Ia tidak tahu lagi harus berkata apa, karena bila dendam sudah memuncak, apapun pasti akan dilakukan, dan yang salah pun akan tetap benar di mata mereka. Dan pada akhirnya, usaha Pak Ferdi bangkrut. Dia juga sakit-sakitan, hingga meninggal dunia menyusul anak dan juga istrinya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Karena ceritanya benar-benar
sangat menarik menurut saya, dan banyak pesan moral yang dapat kita ambil di dalamnya. Jadi ambil yang positif dan buang yang buruk ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum mampir. Dan jangan lupa untuk kalian nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman atas dukungan kalian selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.